Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Wa ba'atsa nabiyyina mubashshirina wa mundhirin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kekuatan kepada kita semuanya, sehingga pada malam hari ini kita dapat silaturahim, dapat menghadiri majelis taklim. Mudah-mudahan silaturahim pada malam hari ini senantiasa bermanfaat fid dunya wal akhirah. Amin. Kita malam ini akan mengaji bersama kitab Bulughul Maram sampai hadis nomor 1089. Ngan Murwata qalat Aisyatu, ya bena ukhti. Dari Murwah dia berkata, Aisyah radhiyallahu anha dia berkata, wahai keponakanku, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yufaddilu ba'dona ala ba'din fil qasmi min muksihi min dana. Bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak melebihkan, mengutamakan sebagian kami dengan sebagian di dalam membagi giliran. Di dalam membagi giliran ketika menginap di tempat kami. Wa kana qalla yaumun illa wa huwa yatufu alaina jami'an. Hampir tidak ada hari kecuali Rasulullah mengelilingi kepada kami semuanya. Fayadnu min kulli imra'atin min ghairi masisin. Kemudian mendekati istri-istrinya, tidak berhubungan suami istri, hatta yablugha ilal lati huwa yaumuha fayabita indaha, sehingga sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada giliran istrinya, maka Rasulullah menginap di rumah istrinya. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud. Hadis ini menjelaskan bahwa Rasulullah itu tidak pernah mengutamakan, melebihkan
istri satu dengan yang lain tentang giliran. Jadi Rasulullah itu walaupun dengan istri yang muda, dengan istri yang tua, maka Rasulullah di dalam membagi giliran itu tetap sama. Kalau di tempat Aisyah 1 hari, di tempat Saudah juga 1 hari, di tempat Ummi Salamah juga 1 hari, dan seterusnya. Tidak pernah yaitu melebihkan atau mengutamakan kepada istri yang satu terhadap istri yang lain. Di dalam hadis juga diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, Baihaqi, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yatufu alaina jami'an fa yuqabbilu wa yalmisu, bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah itu berkeliling kepada kami, kepada istri-istrinya semuanya. Kemudian Rasulullah mencium, Rasulullah memeluk istrinya. Fa idza jaa waqtul lati huwa fi baitiha aqama indah. Apabila sudah datang waktu Rasulullah itu menginap di rumah istri manapun, kemudian Rasulullah baru menginap. Jadi di sini dijelaskan bahwa ada hadis juga menjelaskan Rasulullah itu kalau habis sholat asar, Rasulullah itu memutari istrinya. Jadi semua istrinya itu dikelilingi satu persatu. Rasulullah kalau mengelilingi istrinya itu masuk, kadang mencium dan memeluk. Tetapi kalau bukan waktu gilirannya, Rasulullah juga tidak akan hubungan suami istri. Dan waktunya itu juga dibagi hampir sama. Kalau di istri A itu 1 jam, tidak mungkin 1 jam, itu sampai maghrib. 1/4 jam, di istri yang lain dia juga 1/4 jam, 1/4 jam. Semuanya dikelilingi oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah juga mencium, memeluk, tapi tidak hubungan suami istri apabila belum waktu gilirannya. Panjenengan diketahui. Jadi kalau belum gilirannya ya jangan hubungan suami istri. Yang punya istri lebih dari 1 atau 2. Ada suatu riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga, bahwa pernah Rasulullah itu mengelilingi istri-istrinya, tapi di tempat Hafsah itu agak lama. Maka diprotes oleh istri yang lain, terutama oleh Aisyah. Ngan Aisyah qolat, dari Aisyah dia berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbul khalwata wal asala, wa kana idza shallal asra dara ala nisaihi fayadnu minhunna wa dakhala ala Hafsata fahtabasa indaha aksara mimma kana
yahtabisu. Jadi Aisyah itu berkata bahwa Rasulullah itu senang kepada yang manis-manis dan senang kepada madu. Rasulullah itu kesukaannya buah yang manis dan juga madu. Rasulullah apabila selesai sholat asar, Rasulullah itu mengelilingi istri-istrinya. Rasulullah mendekat kepada istri-istrinya, kemudian masuk ke rumahnya. Kebetulan masuk di rumah Hafsah. Rasulullah itu bersinggah di rumah Hafsah itu lebih lama daripada kebiasaan Rasulullah bersinggah. Fasa'altu an dzalika faqilali. Kemudian Aisyah itu bertanya sebabnya apa Rasulullah di tempat Hafsah agak lama. Kemudian dikatakan kepada Aisyah, ahdat laham ra'atun min qaumiha mukkatan min asalin. Fasaqat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minhu syarbatan. Ada seorang perempuan dari kaumnya Hafsah memberikan segeriba madu. Kemudian Hafsah memberikan minum madu kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fakultu ama wallahi la nahtalanna la. Kemudian saya berkata, Aisyah, demi Allah saya akan membuat taktik untuk mengingatkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa dzakartu dzalika li Saudata wa qultu. Saya menceritakan kejadian itu kepada Saudah. Kemudian saya berkata, idza dakhala alaiki fa innahu sayatnu minki wa quli lahu ya Rasulullah akalta ma ghafir. Aisyah berkata kepada Saudah, apabila Rasulullah masuk ke rumahmu, maka Rasulullah akan mendekati kamu. Maka katakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah kamu makan maghofir? Maghofir itu pohon yang getahnya itu manis, tetapi baunya tidak sedap. Ya katakanlah, ya Rasulullah, apakah kamu makan maghofir kok baunya tidak sedap? Fa innahu sayaqulu laki la faqulila. Maka sesungguhnya Rasulullah akan berkata kepadamu tidak. Faqulila, maka kamu tanya lagi kepada Rasulullah, ma hadhihi rih. Nah ini bau apa? Wa kana Rasulullah yastaddu alaihi ayyujada minhu rih. Maka Rasulullah itu tidak senang kalau dirinya itu didapati bau yang tidak sedap. Fa'inahu sayaqulu. Kemudian Rasulullah akan mengucap, sayaqulu lagi, sakotni Hafsatu syarbata asali. Oh, tadi Hafsah itu memberi minum saya madu. Faqulilahu, hampir saya, maka katakanlah kepada Rasulullah, jarasat nahluhul murfuto
apakah tawonnya memakan batang murfut? Batang murfut itu batang yang penuh dengan duri. Apakah tawonnya itu memakan batang murfut? Fasa akulu dari kalahu fakuli anti ya Sofia. Nanti kalau Rasulullah ke tempatku, ke tempat Aisyah, saya juga akan mengatakan seperti itu. Seperti perkataan Saudah tadi. Maka kamu Sofia katakanlah seperti yang dikatakan Saudah. Falamma taqala ala Saudata qalat taqulu Saudah. Ketika Rasulullah masuk ke rumah Saudah, Aisyah berkata, Saudah berkata, walladzi la ilaha illa huwa laqad kittu an ubadi'ahu billadzi qultili wa innahu la'alal babi faraqan minki. Demi zat tidak ada sesembahan kecuali Allah, sungguh saya hampir memulai mengatakan apa yang kamu katakan wahai Aisyah. Dan sesungguhnya ketika itu Rasulullah baru di depan pintu. Saudah wis selak matur datang Rasulullah apa yang diajarkan oleh Aisyah tadi. Karena Saudah itu sangat menghormati kepada Aisyah. Walamadana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalat. Ketika Rasulullah mendekati Saudah, Saudah matur, ya Rasulullah akalta ma ghafik. Napa panjenengan dibadahar maghrofi, yaitu pohon yang getahnya manis tetapi baunya tidak sedap. Qala Rasulullah menjawab tidak. Qala fama hadhihi rihu. Saudah bertanya lagi, ini bau apa? Qala sakotni khabsatu sarbata asali. Saud Hafsah baru saja memberi minum saya minum yaitu madu. Qala jarasat nahluhul urfud. Saudah berkata lagi, apakah tawonnya makan pohon murfud? Falama dakhala alayya kuntu lahu misla dalika. Ketika masuk ke rumah saya Aisyah, saya juga mengatakan seperti yang dikatakan oleh Saudah. Sumata Allah ala Sofiyata, kemudian masuk ke rumah Sofia, fakolat bimisli dalika. Sofia juga matur seperti itu. Walama dakhala ala Hafsata. Pada hari lain ketika masuk ke rumah Hafsah, Hafsah mengatakan, ya Rasulullah, ala asqika minhu. Wahai Rasulullah, maukah saya beri minum madu? Qala la hajata li. Rasulullah kemudian mengatakan saya tidak butuh lagi madu. Qala taqulu Saudatu subhanallah wallahi laqad haramna. Kemudian Saudah itu berkata, subhanallah, demi Allah saya sungguh sudah mengharamkan kepada Rasulullah hal yang halal. Karena apa? Karena Rasulullah akhirnya tidak mau minum madu. Qala Aisyah berkata, kuntulah
saya berkata kepada Saudah, uskuti, wis meneng, rasa kokian ngomong. Itu kalau di dalam hadis lain itu ya kecemburuan Aisyah. Kalau dipahami kan begitu. Insya Allah sudah paham ya Pak, tidak perlu saya ulas. Jadi Rasulullah itu karena dapat ya teguran atau peringatan dari istri-istrinya, yang akhirnya Rasulullah juga merasa kurang benar kalau singgah di Hafsah lebih lama, yang akhirnya Rasulullah diberi madu, tidak, agar supaya apa? Nanti di tempat lain itu juga sama lamanya, karena di tempat lain belum tentu punya madu, Pak. Iya, maksudnya itu. Wes aku ora ngombe madu wae Hafsah. Nanti nengone Aisyah, nengone Saudah itu supaya sama lamanya dengan di tempat kamu. Itu keadilan Rasulullah di dalam mengelilingi istri-istrinya. Boten sak double. Lah nggih monggo niku kene Pak. Ning apike pun pensiun niku double mah. Rada gawe mah. Maka dari itu Rasulullah itu tidak melebihkan, tidak mengutamakan satu istri dengan yang lain. Hadis yang selanjutnya, An Aisyah qalat, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yas'alu fi maradhihi alladhi mata fihi. Sesungguhnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya ketika sakitnya Rasulullah yang membawa wafatnya Rasulullah. Aina ana wada, besok giliran saya di mana? Yuridu yauma Aisyah. Rasulullah mengharapkan gilirannya di tempat Aisyah. Fa'adina lahu azwajuhu yakunu haitsusa. Kemudian istri-istrinya mengizinkan Rasulullah mau di mana menginap yang dikehendaki. Fakana fi baiti Aisyah, maka Rasulullah ingin menginap di rumah Aisyah. Muttafaq alaih. Jadi ketika Rasulullah wafat itu Rasulullah panasnya itu seperti orang sakit yang panasnya itu berlipat dua, jadi sangat panas. Maka Fatimah putri Rasulullah satu-satunya, jadi ketika meninggal dunia itu anak Rasulullah yang masih hidup itu satu-satunya adalah Fatimah. Fatimah Az-Zahra, istri daripada Ali bin Abi Thalib. Wahai Rasulullah, engkau mendapat kesulitan pada hari ini. Maka jawab Rasulullah, besok bapakmu sudah tidak akan mendapat kesulitan. Maksudnya besok itu bapakmu sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Rasulullah itu diberi cobaan ketika menghadapi sakaratul maut? Karena Allah ingin menguji kepada
Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Diberi ujian itu sabar atau tidak? Maka kalau Rasulullah sabar, bisa ridho, bisa menerima ikhlas kepada takdir Allah, maka akan ditempatkan di surga Firdaus. Itu fadilah, hikmah Allah memberikan cobaan kepada Nabi Muhammad ketika syakaratul. Maka sampai Rasulullah itu menanyakan, besok saya gilirannya di mana? Kemudian para istrinya mengizinkan Rasulullah untuk menginap dimanapun yang dikehendaki, monggo. Tapi Rasulullah menginginkan di tempat Aisyah. Kalau memang istri-istri itu mengizinkan, merelakan jatah giliran kepada seseorang, itu diperbolehkan. Seperti kemarin Saudah itu memberikan gilirannya kepada Aisyah. Gimana? Duh, ini kok menawi mau balik matur niku dijawab. Yen boten dijawab niku keloro. Salah kula niku. Maka di dalam sebuah hadis juga diterangkan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yas'alu fi maradil ladzi mata fihi yaqulu aina ana ghada. Sesungguhnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bertanya ketika sakit yang membawa wafatnya. Rasulullah bersabda, di mana saya gilirannya besok? Aina ana ghada. Dua kali. Di mana saya besok gilirannya? Yuridu yauma Aisyah, menginginkan di rumah Aisyah. Wa'adina lahu azwajuhu yakunu haitsu sa'a. Para istrinya memberikan izin kepada Rasulullah akan menginap di mana yang dikehendaki. Maka Nabi baiti Aisyah hatta mata indah. Maka Rasulullah menginap di rumah Aisyah sehingga sampai wafat. Qalat Aisyah. Aisyah itu berkata, "Famata fil yaumil ladzi kana yaduru alayya fihi fi baiti." Rasulullah itu wafat di hari yang mana Rasulullah itu bertepatan dengan giliran saya di rumah saya. Faqabadallahu, kemudian Allah mewafatkan. Wa inna ra'sahu labaina nakhri wa sahri. Maka ketika itu Rasulullah itu kepalanya di nakhr, di antara leher saya dan dada saya. Jadi Rasulullah itu bersandar di dada Aisyah radhiyallahu anha. Fa khalata rikuhu riki, maka bercampurlah sehingga lidah saya dengan lidah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah ketika menginap di Aisyah sampai meninggal, dan ketika meninggal itu memang jatahnya Aisyah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal itu ketika di rumah Aisyah itu memang sudah
sampai waktu jatahnya Aisyah. Maka Rasulullah bersandar di dada Aisyah sampai-sampai ludah Aisyah itu bercampur dengan ludah Rasulullah. Kemudian Rasulullah wafat. Maka dalam hadis lain Fatimah kemudian berkata, wahai Bapak, kamu telah menetapi panggilan Allah. Surga Firdaus tempat kembali. Malaikat Jibril akan saya kabari. Dan juga bertanya kepada para kaum muslimin, apakah kamu merasa senang ketika menaburkan tanah di atas kuburan Rasulullah? Nah, ya, karena Rasulullah sudah akan menuju ke surga Firdaus. Nah, ketika itu juga diceritakan di dalam hadis bahwa Rasulullah itu ketika mau dimandikan, para sahabat itu bermusyawarah memandikan Rasulullah itu dilepas bajunya atau tidak. Itu tidak bisa putus, dilepas atau tidak. Akhirnya para sahabat itu tertidur sebelum memandikan. Itu kekuasaan Allah, itu kemauan Allah. Maka setelah tertidur, maka ada suara agar supaya ketika memandikan Rasulullah itu jangan dilepas bajunya. Maka memandikan Rasulullah ketika Rasulullah wafat itu tidak dilepas bajunya, tidak seperti kula panjenengan minjang menawi sampun sowan wonten ngarsanipun Allah. Kula panjenengan itu insyaallah pasti Pak, yakin badhe sowan. Namung wekdalipun kemawon ingkang dereng mangertos. Ning yen kula tingali sampai yang itu pun waktu maghrib Pak. Lah iki sing ngokeki pensiunan. Pun dilengkas nisa. Pramila kesimpulannya itu dorongan untuk berlaku adil kepada istri. Yang kedua, apabila istri melepaskan haknya dalam urusan giliran, maka suaminya bebas menerima atau tidak. Izin untuk suami untuk tidak bergilir berarti gugurnya hak istri yang memberi izin. Kalau memang sudah memberi izin, ya apa hak istri itu sudah hilang. Ngana Aisyah qalat, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada safaran aqra'a baina nisa'ihi fa ayyatuhunna kharaja sahmuha kharaja biha ma'ah. Dari Aisyah dia berkata bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila ingin bepergian, maka Rasulullah itu mengundi istri-istrinya. Siapa di antara istrinya yang keluar panah undiannya, maka dia akan menemani Rasulullah di dalam bepergian. Diundi Pak. Panjenengan umpamipun siapa yang ingin ikut jago diundi. Kalau sekarang sudah dapat undian, besok jago yang kedua
tidak ikut undian, Pak. Ya otomatis kalau istri 2, yang satunya, atau mungkin di bawah semua, itu juga boleh. Kalau kesepakatan tidaklah, kalau among tamu sisa, wong telu among tamu. Maka Rasulullah itu supaya adil. Ini bukan judi, Pak. Undian itu tidak mesti judi. Suatu contoh, misalkan ada Milad Muhammadiyah, ada Durpres. Asal Durpres itu dari sponsor, itu tidak masalah. Akan memberikan sesuatu, orangnya banyak, supaya adil. Ya siapa yang mendapat undian, itu tidak ada yang rugi. Tapi kalau kita ini sepeda santai, kemudian kita iuran untuk beli undian, siapa yang dapat, nah itulah judi. Beda. Kalau Durpresnya itu dari anggota yang sama-sama istilahnya apa? Iur niku napa? Sama-sama bayar, itulah untung-untungan. Tapi ini agar supaya tidak meri dengan cara diundi, dan akhirnya nanti semuanya juga akan diajak oleh Rasulullah. Seperti orang arisan. Nanti mboten Pak arisan. Maka dari itu Rasulullah itu kalau akan bepergian, nama-nama istrinya ditulis, kemudian dimasukkan ke sesuatu, nanti siapa yang keluar, dialah yang menemani Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang selanjutnya, ngan Abdillah bin Jam'ah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abdullah bin Jam'ah, dia berkata, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yajallidu ahadukum imra'atahu jaldal abdi, la yajlidu ahadukum imra'atahu jaldal abdi. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Janganlah salah satu di antara kamu memukul istrinya seperti memukul budak. Jadi kalau ada istri yang berbuat salah, jangan dipukul seperti memukul budak. Memukul boleh tidak boleh. Di dalam hadis yang diriwayatkan juga Imam Bukhari, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yajlidu ahadukum imra'atahu jaldal abdi thumma yujami'uha fi akhiril yaum. Rawal Bukhari. Janganlah salah satu dari kamu memukul istrinya seperti memukul budak, kemudian pada pagi harinya mengumpuli istrinya. Ini juga pernah terjadi, bengi padu, esok paku. Nanti boten Pak. Berarti sampean itu lebu pengalaman. Iya. Jangan begitu. Kita tidak boleh memukul yang menyakitkan. Jadi kita itu boleh memukul kepada istri,
tetapi pukulan itu pendidikan. Jangan yang menyakitkan. Misalkan boleh memukul itu tempat-tempat yang empuk. Iya. Kalau istri itu salah, boleh dipukul tempat-tempat yang empuk. Nah, tempat empuk itu pun di. Oh, bokong gitu. Maka di dalam Al-Quran itu dijelaskan, kalau kita berselisih dengan istri, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa'iduhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna. An-Nisa. Kalau istri itu berbuat salah, langkah pertama kita nasihati. Oh, kamu berbuat demikian itu keliru dengan alasan begini-begini. Kalau dinasihati kok belum mereda, maka tinggalkan tidurnya. Jadi kamu jangan tidur bersama. Istri niku yang mboten dimor itu pun bingung. Nggih mboten. Sing bingung niku sampeyan apa? Jangan ikut tidur bersama dia. Pisahkan. Itu untuk memberi pelajaran. Kalau tetap belum kembali ke jalan Allah, wadribuhunna, boleh memukul. Kita diperbolehkan memukul istri, tapi jangan wajah. Wala tadribil wajah. Jangan kamu memukul wajah terhadap istri. Tapi kadang-kadang bapak itu ada yang kalau istrinya salah sedikit saja main pukul. Itu ada nggak Pak seperti itu? Enten betul. Enten niki nggih rawuh napa betul? Betul. Oh betul. Maka di dalam riwayat Muslim dari Jabir, Rasulullah ketika haji wada dia berkhutbah di Arafah, fattaqullaha fin nisa, kamu bertakwalah kepada Allah terhadap wanita. Fa innakum akhadtumuhunna bi amanillah, karena kalian mengambil mereka itu dengan amanat Allah. Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah, dan kamu menghalalkan farjinya itu dengan kalimat Allah, dengan syahadat, ya kan Pak? Walakum alaihinna alla yutikna furusakum ahadan takrahuna, dan hak kamu istri itu tidak boleh mengizinkan masuk kamarmu salah seorang pun yang kamu tidak senang. Fa in fa'alna dalika, jika istri itu tetap mengizinkan orang laki-laki yang tidak disenangi oleh suaminya masuk kamarnya, fadribuhunna dzarban ghaira mubarrihin, maka pukullah dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Jadi kita itu punya hak, punya kewajiban. Kalau istri itu tidak melaksanakan kewajiban, boleh kita nasihati,
kita pisah tidur. Kalau tetap kita boleh memukul, tetapi ghaira mubarikhin, yang tidak menyakitkan. Maka kesimpulannya, larangan memukul istri untuk selain keperluan yang darurat. Yang darurat saja tidak boleh memukul yang menyakitkan. Larangan memukul istri dengan pukulan yang melukai walaupun untuk mendidik. Jangan sampai memukul istri itu sampai melukai istri, walaupun istri itu berbuat salah yang besar. Ya, karena kita mengambil istri-istri itu dengan amanah Allah, menghalalkan farjinya dengan kalimat Allah. Kita mempunyai hak dan kita mempunyai kewajiban. Kalau istri tidak melaksanakan kewajiban, istri yang durhaka diberi nasihat, dipisah tidurnya, boleh dipukul. Itu urutannya. Hendaklah terhadap istri itu bergaul dengan lemah lembut. Bapak-bapak, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, saya kira cukup sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.